Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muntohar, CPNS Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jabatan Pelaksana Terampil Pranata Komputer di UPT RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, akan lebih baik jika kita perkenalan dulu maksudnya. Oke, silakan dimulai dari Mbak Anita dulu. Perkenalkan, saya Anita Nurmailitasari, Jabatan Verifikator Keuangan, penempatannya di kantor Kecamatan Prembun. Oke, Prembun. Selanjutnya Mbak Atikoh. Mbak Atikoh, di unmute dulu Mbak. Oke. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Atikoh Ulia Darusjati, Jabatan Verifikator Keuangan di instansi Kecamatan Romokelai. Oke, Kecamatan Romokelai. Selanjutnya ada Mbak Dwi. Mbak Dwi Istikoni. Perkenalkan, nama saya Dwi Istikoni Nukma, CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Jabatan Koreka Medis di Puskesmas Mekari. Oke, yang terakhir Mbak Gebi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gibi Marcelina Zaini. Saya sebagai verifikator keuangan di Kecamatan Padureso. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai upaya kita dalam membudayakan nilai-nilai dasar atau core value ASN berakhlak. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Nah, adapun core value ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dalam upaya membudayakan nilai-nilai dasar ASN berakhlak tersebut, kita pasti menemukan hambatan-hambatan, ya, baik internal maupun eksternal. Ya. Nah, baiknya kita mulai saja ya diskusinya. Jadi nanti kita sharing-sharing aja tentang hambatan apa aja yang ditemui di instansi masing-masing, kemudian strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Baik, kita mulai dari nilai dasar yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Silakan Mbak Anita. Terima kasih. Untuk yang pertama itu berorientasi pelayanan. Nah, untuk berorientasi pelayanan ini kan kaitannya dengan komitmen dalam memberikan pelayanan. Dalam penerapannya sendiri, untuk di kantor Kecamatan Prembun itu udah cukup baik serta responsif dalam melayani setiap keluhan dari para pemohon, misalnya menangani EKTP, KIA, KK, dan sebagainya, itu udah cukup cepat. Nah, guna mencapai nilai aspek berorientasi pelayanan ini, upaya yang diperlukan yaitu dengan menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kayak gitu. Oke, untuk kendalanya sendiri atau hambatannya? Untuk kendala sih sebenarnya ada, paling sistem antrinya yang kurang teratur. Tapi karena si para ASN di bagian pelayanan ini cepat tanggap, jadi alhamdulillah sih penanganannya tetap cepat juga. Oke. Nah, berarti paling untuk upaya menanganinya paling dibuat nomor antrian gitu ya. Ya, nomor antrian. Ya, kalau bisa ada daftaran online malah bagus ya. Nah, iya, kayaknya lebih bagus. Oke, untuk nilai dasar berikutnya yaitu akuntabel. Silakan Mbak Atikoh. Di dalam nilai akuntabel itu sendiri, ASN wajib berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Untuk hambatannya masih ada maraknya penyalahgunaan fasilitas atau barang milik negara, salah satunya yakni motor dinas ya. Nah, untuk solusinya maka diadakan inspeksi dan pemeriksaan secara intensif. Oke. Untuk nilai dasar akuntabel sendiri memang salah satunya kita harus bijak ya menggunakan barang-barang milik negara ya. Nah, ya memang yang sering terjadi untuk kendaraan-kendaraan dinas yang berplat merah ya.
banyak yang digunakan tidak sebagaimana mestinya ya. Yang seharusnya cuma dipakai untuk ke kantor atau pas waktu dinas luar ya, itu ya kadang saya juga menemui itu mobil plat merah di jam kerja tapi posisinya di apa namanya ya kalau di Kebumen jadi baru gitu ya. Atau enggak kalau pas waktu apa namanya itu lebaran itu kan biasanya ada yang pulang kampung gitu ya, atau rekreasi kemana gitu ya, makanya plat merah gitu ya. Oke, ya paling upaya untuk mengatasinya tadi ya, inspeksi dadakan atau mungkin dibuat aturan kendaraan dinas itu digunakan untuk apa gitu ya, yang boleh apa, yang nggak boleh gimana gitu. Oke, untuk lanjutnya untuk nilai dasar kompeten, silakan Mbak Dwi. Ya, baik, terima kasih Mas Ahmad. Nilai dasar kompeten tentunya kita sebagai ASN, kita harus mengembangkan kapabilitas kita. Dengan nilai dasar ini, kita bisa menerapkan dengan cara mengikuti seminar atau pelatihan dan juga mengikuti perkembangan yang sesuai dengan jabatan kita. Untuk hambatannya sendiri yang ditemui di instansi Mbak Dwi apa? Ada hambatan, yaitu banyak sekali pegawai yang merasa apabila dengan kemampuan yang dia miliki itu sudah sangat cukup dan mereka tuh sangat puas kayak gitu. Kalau untuk instansi yang lain, ini sama ya, untuk kompeten sendiri, untuk nilai dasar kompeten sendiri, ya salah satu hambatannya memang dari apa namanya ASN sendiri itu sudah merasa nyaman ya, bahwa kemampuan dia itu sudah cukup lah. Jadi sudah sangat nyaman, jadi kalau mau belajar lagi udah males gitu. Iya. Nanti kalau belajarnya itu atau contohnya sekolah lagi, itu kan biasanya bayar lagi, keluar uang lagi. Jadi mungkin ya salah satu upayanya ya dari instansi kita masing-masing nanti mengadakan webinar atau mengadakan IHT gitu, untuk meningkatkan kompetensi ya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya untuk nilai dasar harmonis silakan Mbak Gibi ya. Ya, baik, terima kasih Mas Ahmad. Berikut saya akan memberikan penjelasan terkait nilai dasar berakhlak harmonis. Nilai dasar berakhlak harmonis ini yaitu kita tuh saling peduli dan menghargai perbedaan. Kenapa sih nilai dasar berakhlak harmonis ini tuh diperlukan, yaitu untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sementara ini di Kecamatan Padureso sudah sangat baik sih untuk keharmonisan yang dilakukan oleh para pegawainya. Dari toleransi, empati, dan menghargai perbedaannya itu sudah baik di sini. Oke, untuk kendalanya sendiri kira-kira ada hambatan nggak untuk misalkan apa ya? Contoh kita itu kan bawahan ya, kita itu mau tanya-tanya ke atasan, itu kira-kira atasannya menanggapinya gimana kalau di sana? Kalau di sini sih alhamdulillah tuh baik-baik semua ya. Nggak ada yang kayak begitu, ke enggan-enggan kayak gitulah. Ya syukurlah. Harmonis lah ya. Soalnya kalau kita sebagai pelayan publik, sesama pelayan publik aja nggak harmonis, bagaimana nanti kita untuk melayani masyarakat gitu ya? Iya benar. Kita dalamnya aja ribut, nanti melayaninya malah ke bawah jadi ribut gitu ya. Oke, untuk nilai dasar yang berikutnya yaitu loyal. Dari saya sendiri aja ya. Loyal itu komitmen kita ya, atau dedikasi kita untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, untuk terus menanamkan sifat loyal itu, seorang ASN itu kan perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan juga dan wawasan kebangsaan. Nah, mengembangkan cinta tanah air juga. Ya. Kemudian juga cinta sama profesi diri kita juga, sehingga akhirnya diharapkan tercipta kesadaran untuk selalu taat pada aturan. Nah, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi, bekerja dengan integritas serta siap untuk
berdedikasi, berkomitmen, dan mengabdi kepada negara. Nah, hambatan-hambatan yang terjadi di sini ya, terutamanya di tempat saya bekerja itu ya banyak yang melanggar aturan. Contohnya aturan jam kerja, jam masuk kerja harusnya jam 7.30, tapi jam 8 baru datang. Jam pulang itu jam 2, tapi jam 1 udah pulang. Yang nggak tahu sih pulang atau kemana gitu. Tapi kelihatannya kan seperti itu. Jadi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, strateginya adalah diterapkannya sistem poin atau pemberian sanksi bagi yang melanggar. Jadi biar nggak diulangi lagi. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya, untuk nilai dasar adaptif. Nilai dasar adaptif, silakan untuk Mbak Anita kembali. Terima kasih waktunya kembali. Nah, untuk poin adaptif ini kan berkaitannya dengan bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan-perubahan yang ada kan, dari inovasi serta kreativitasnya. Nah, untuk di Kecamatan Perembun sendiri itu udah mulai mau menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang ada. Contohnya itu sistem pelaporan yang dari manual ke sistem aplikasi gitu. Nah, upaya yang diperlukan untuk membangun karakter adaptif ini diperlukannya semangat yang tinggi untuk mengikuti seperti pelatihan serta bimbingan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menggunakan sistem aplikasi tersebut. Oke, untuk hambatannya sendiri kira-kira ada? Untuk hambatan sih paling karena kebanyakan karyawan di Kecamatan Perembun itu masuknya usia non produktif ya. Jadi untuk menyesuaikannya juga cukup lumayan waktunya. Ya, di mana-mana memang untuk adaptif sendiri, untuk menyelesaikan diri sendiri tentang teknologi utamanya ya. Untuk yang sepuh-sepuh memang ya butuh sabar gitu ya. Jadi kita yang sebagai ASN muda ya kita bisa ya membimbing biar lancar gitu. Nanti kalau sehari 2 hari mungkin agak kesusahan, tapi nanti setelahnya kan kalau sudah bisa pasti insya Allah mudah. Oke, untuk yang nilai dasar terakhir, nilai dasar kolaboratif ya, silakan Mbak Kiki lagi. Baik, yang terakhir nih yaitu nilai dasar berakhlak kolaboratif. Pengertiannya yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kenapa sih nilai kolaboratif ini tuh diperlukan? Yaitu untuk membuka kerjasama yang bisa menghasilkan nilai tambah. Jadi tujuan kita tuh nantinya tuh bisa bermanfaat, yang memiliki nilai tambah yang baik gitu sih. Nah, untuk di Kecamatan Padurso sendiri, untuk kolaboratifnya itu sudah bagus sih secara garis besarnya ya, walaupun kalau dilihat secara khususnya pasti ada hambatannya sih. Hambatannya apa ya? Kalau di hambatan ya. Iya, hambatannya apa di tempat instansi jenengan? Ya, kalau hambatannya di sini tuh kadang tuh kurang responsif aja sih dalam kerjasamanya gitu. Jadi komunikasinya tuh kadang kurang. Itu kira-kira komunikasinya kurang karena memang orangnya pendiam semua atau nggak ada yang open? Bukan. Kadang ada yang memang tipenya itu orangnya memang kayak ada yang kayak suka kerja sendiri seperti itu. Iya. Oke, sudah cukup sepertinya ya. Jadi untuk nilai ASN berakhlak ini ya memang kita harus miliki ya. Ya bukan hanya kita tapi semua ASN. Ya semoga kita nanti bisa menjadi ASN yang membawa perubahan lah ya. Kemudian membawa inovasi yang terbaru dan membuat Indonesia semakin maju. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Nggak ada? Nggak ada. Udah, oke, kita cukupkan saja diskusi hari ini. Kita simpulkan ya. Jadi untuk dalam membudayakan nilai-nilai ASN berakhlak, ya, kita menemui ya hambatan-hambatan ya. Tapi kita harus punya strategi, pasti ada strateginya lah ya untuk
mengatasi hambatan tersebut. Ya, seperti tadi contohnya yang adaptif, ya mungkin karena sekarang banyak yang menggunakan teknologi canggih, kemudian yang nggak bisa mengikuti itu pasti yang ASN yang agak sepuh-sepuh. Nah, tugas kita yang masih anak muda ini ya membantu, membimbing biar lancar gitu. Kemudian ada lagi tadi yang loyal ya, yang menggunakan perangkat milik negara atau barang-barang milik negara dengan kurang bijak ya. Jadi ya kita sebagai ASN muda nanti ketika dikasih inventaris barang biasanya seperti yang sering itu kan laptop gitu ya. Ya paling enggak ya kita gunakan secara bijak lah ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah punya sendiri ya mending yang punya kantor kita gunakan di kantor. Kemudian kita kalau mau pulang kemudian disimpan, nanti kalau di rumah kita pakai punya sendiri. Oke, untuk dari yang lain ada tambahan lagi? Nggak ada ya untuk kesimpulannya? Nggak ada? Oke, cukup. Baik, kita akhiri aja diskusi kita hari ini ya. Semoga kita semua menjadi ASN yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Jadi dengan kita menerapkan nilai-nilai berakhlak tadi, kita akan menjadi diri yang benar-benar jadi ASN yang benar-benar top lah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.